Polda Jawa Barat melakukan olah TKP ulang kasus pemerkosaan dokter PPDS di lantai 7 gedung Pusat Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu RSHS Bandung. Olah TKP difokuskan ke kasus yang dialami ketiga korban pemerkosaan. Olah TKP ulang dilakukan di lantai 7 gedung Pusat Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu RSHS Bandung. Olah TKP ini meliputi pemeriksaan swab dengan metode tertentu di beberapa tempat tidur di salah satu ruang perawatan yang belum digunakan. Polisi bilang olah TKP difokuskan pada kasus yang dialami ketiga korban pemerkosaan. Sementara hasil olah TKP ini belum bisa disampaikan karena harus menunggu analisis dari Puslap 4. Mendatangi TKP kembali di Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk mengumpulkan kembali dan pendalaman terhadap barang bukti yang mungkin masih ada di TKP. Untuk saat ini kita fokus terlebih dahulu kaitan dengan peristiwa yang dilaporkan oleh korban pertama dan kemudian korban kedua maupun ketiga di ruang 711 lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin, baik untuk olah TKP yang kejadian pertama maupun kedua dan ketiga juga sama dilakukan di olah TKP yang di tempat yang sama. Informasi lebih lanjut dari kasus pemerkosaan yang dilakukan calon dokter spesialis kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Ninda Destiani. Selamat pagi Ninda. Ninda, bagaimana hasil olah TKP kemarin? Apa saja fakta baru yang ditemukan tim Polda Jawa Barat kali ini? Selamat pagi Reza dan juga saudara. Untuk hasil dari olah TKP yang kemarin dilakukan oleh Polda Jawa Barat dan petugas lainnya, memang untuk hasilnya belum bisa dikeluarkan seperti apa karena memang masih harus menunggu beberapa hari dari pihak Puslap 4 sendiri, Reza dan juga saudara. Adapun temuan baru yang kini ditemukan oleh petugas kemarin pada saat olah TKP, di mana kalau kemarin kita pantau begitu olah TKP juga berlangsung pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan selesai sekitar 2 jam lamanya hingga pukul 6 sore, di mana olah TKP ini dilakukan di ruangan yang sama yakni lantai 7, ruangan anggrek, di mana ruangan tersebut ini merupakan ruangan baru yang belum pernah digunakan, yang rencananya untuk digunakan rawat inap dan juga ruang operasi khusus perempuan, Reza dan juga saudara. Nah, perbuatan keji yang dilakukan oleh Dr. Priguna ini kepada 3 orang korban perempuan. Fakta barunya adalah itu saudara, di mana di ruangan tersebut memang diduga dilakukan pemerkosaan terhadap ketiga korban. Terkait temuan baru pada saat olah TKP, memang kemarin kalau berdasarkan informasi dari Dirkrim Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawat menyampaikan dari olah TKP tersebut ini meliputi rangkaian swab yang tentu ini untuk memeriksa DNA dari kasur yang berada di ruangan tersebut, kemudian juga memeriksa letak CCTV begitu, kemudian mempelajari kemungkinan apakah adanya pelanggaran undang-undang kesehatan. Dan selain itu memang ada juga ditemukan kemudian ada beberapa barang yang diperiksa oleh penyidik juga, dan kemudian menemukan juga obat secara kasat mata oleh petugas dari olah TKP, yakni dari Bidokes, dari Puslap 4 dan juga tim Inavis begitu, Reza dan juga saudara. Dan kemudian untuk fakta lainnya selain tadi dari olah TKP yang juga kita masih menunggu hasilnya, entah belum disampaikan hingga kapan, memang sebetulnya fakta barunya adalah terkait 2 korban lainnya, Reza dan juga saudara. Nah, 2 korban lainnya itu yang memang disebutkan bahwa mengalami hal yang nyaris sama oleh pelaku Dokter Priguna ini, di mana kedua ini merupakan pasien yang saat itu sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan dilakukan dengan modus yang sama, hampir sama. Yang satu ini perempuan berusia 21 tahun, yang kedua perempuan berusia 31 tahun dengan modus yang satu ini untuk mentransfusi darah, yang satunya lagi untuk memeriksa apakah ada alergi anestesi. Sehingga ketiga korban ini dibius sebelum dilakukanlah perbuatan keji oleh Dokter Priguna itu, Reza dan juga saudara. Namun terkait hingga saat ini apakah kemudian kedua korban ini sudah melapor atau belum, kalau terakhir kami meminta informasi terhadap polisi memang belum ada laporan secara resmi seperti yang dilakukan oleh korban yang pertama, karena memang meskipun demikian begitu
meskipun ada laporan atau tidak, sebetulnya pihak polisi ini akan juga ikut serta memeriksa kedua korban tersebut, Reza dan juga saudara, karena untuk mengumpulkan bukti baru, kemudian keterangan-keterangan, dan juga untuk menyimpulkan hukuman yang setimpal bagi tersangka pelaku dokter. Dan tentu dari kasus ini pelaku ataupun dokter Priguna ini juga terancam tambahan penjara ataupun pidana karena memang terdapat pasal tambahan ataupun pasal berulang dari pihak polisi. Reza. Baik, terima kasih Ninda Destiani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Sampai saat ini juga kita masih menunggu hasilnya. Bagaimana nanti akan disampaikan oleh Polda Jawa Barat. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV Ninda Destiani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Yang juga jadi sorotan, saudara, Universitas Gadjah Mada memecat dosen yang juga guru besar Fakultas Farmasi Edi Meyanto. Hal ini dilakukan usai adanya laporan dugaan kekerasan seksual terhadap belasan mahasiswi UGM. Sekretaris UGM, Andi Sandi, bilang korban diperkirakan 13 mahasiswi, di mana modus yang dilakukan yaitu mengajak korban diskusi bimbingan tugas akhir. Selain dipecat dari UGM, pelaku juga terancam diberhentikan sebagai ASN dan guru besar yang kini keputusannya berada di Kemendikti Senstek. Yang kami lihat di dalam pemeriksaan, ya, itu yang korban dan saksi ada 13 yang diperiksa dan memberikan keterangan, ya, 13. Kalau modusnya ya kegiatannya itu dilakukan lebih banyak di rumah, mulai dari diskusi bimbingan gitu ya, dokumen akademik yang baik itu skripsi, tesis dan disertasi, kemudian juga di research centernya, dan juga kegiatan-kegiatan lomba. Begini, kalau dosennya itu Ibu Rektor sudah memutuskan untuk memberhentikan, ada SK Rektor. Tetapi untuk memberhentikan sebagai PNS, dan juga ingat, guru besar itu bukan dari universitas ya, tapi dari pemerintah. Makanya kemudian harusnya ada di sana. Meski pihak Universitas Gadjah Mada Yogyakarta telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap terduga pelaku, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini belum menerima laporan terkait dugaan kekerasan seksual oleh guru besar farmasi UGM kepada belasan mahasiswi. Namun polisi terus berkoordinasi dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta terkait kasus tersebut. Saya AKBP Verena Sri Wahyuningsih, Kasubit Penmas, Bid Humas Polda DIY, menyampaikan berkaitan dengan kasus yang beredar saat ini, bahwa sampai saat ini tanggal 10 April 2025 belum ada laporan polisi yang masuk baik itu di Polda maupun di Polres. Namun demikian dari pihak Polda sedang melaksanakan koordinasi dengan pihak universitas dan juga pihak-pihak terkait. Kita akan pantau, saudara, informasi terkini kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan guru besar UGM terhadap sejumlah mahasiswi. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di Yogyakarta. Selamat pagi, Mika. Mika, bagaimana perkembangan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang diduga ini dilakukan oleh guru besar UGM terhadap belasan mahasiswi di sana? Selamat pagi Reza dan saudara. Perkembangan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Profesor Edi Meyanto, masih terus bergulir setelah pada 20 Januari 2025 SK pemberhentian atau pemecatan dari UGM dikeluarkan oleh Rektor UGM. Artinya hingga saat ini yang bersangkutan tidak lagi mengajar di UGM, namun masih ada satu proses lagi, yaitu sanksi kepegawaian. Nah, sanksi kepegawaian ini ditangani oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Jakarta, dan juga satu paket dengan status guru besar yang bersangkutan. Karena status guru besar ini yang berhak mencabut adalah kementerian, sehingga UGM menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kementerian. Namun yang terbaru, informasi yang terbaru kami dapat bahwa dari pihak kementerian meminta kepada pihak Universitas Gadjah Mada untuk membuat tim
menyusun laporan terkait dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terduga, sehingga nantinya dari pihak kementerian tinggal memutuskan apakah yang bersangkutan akan dipecat sebagai aparat sipil negara dan juga status guru besarnya dicabut, atau seperti apa nanti prosesnya akan kita lihat pada target waktu yang diberikan dari kementerian, yaitu akhir bulan April ini. Reza. Ya, Mika, kita tahu bahwa sebelumnya Polda DIY ini bilang bahwa belum ada yang melapor ke polisi. Lalu apakah saat ini sudah ada yang melapor dan berapa total jumlah korban yang sudah diketahui? Ya, betul sekali Reza, hingga hari ini sampai kami melaporkan kepada Anda, belum ada satupun korban yang melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Nah, kami juga menanyakan hal ini kepada pihak UGM, kenapa hingga hari ini belum ada yang melaporkan. Pihak UGM menyebutkan bahwa laporan terkait dugaan kekerasan seksual adalah delik aduan, sehingga memang menjadi hak dari para korban apakah akan melaporkan ke polisi atau tidak. Namun UGM berjanji bahwa mereka akan memberikan pendampingan hukum jika nanti akan ada pihak yang melaporkan kasus ini ke kepolisian. Artinya pihak UGM mendukung sepenuhnya para korban untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian. Untuk saat ini korban yang tercatat di UGM ada 13 orang. Data itu berasal dari temuan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, di mana dari 13 orang itu sejatinya ada 15 yang melaporkan, namun karena dianggap 2 diantaranya kurang kuat untuk ditindaklanjuti ke ranah hukum, sehingga yang diproses hanya 13 orang. Dan hingga saat ini data yang ada masih 13 orang, Reza. Baik, terima kasih Michael Aryawan, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Yogyakarta. Selamat kembali bertugas. Dan saudara, kita harus jeda sejenak. Usai jeda, Sapa Indonesia Akhir Pekan memberikan informasi soal ini. Di Bandung, dokter menjadi pelaku pemerkosaan. Sementara di Yogyakarta, seorang guru besar UGM ini diduga melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa korban di sana. Lalu apa yang terjadi sehingga sosok-sosok terpelajar malah menjadi pelaku kekerasan seksual? Nanti kami akan ulas usai jeda. Tetaplah bersama kami.